menteri itu segera tiba, dan seorang menteri pembangunan yang bernama Jaya Kode ini pun turun dari mobilnya. Kemudian mulai berpidato, berkata kalau dirinya sudah bersusah payah untuk mewujudkan pembangunan rumah susun ini, agar rakyat yang telah memilihnya bisa tinggal dengan layak di tempat ini, yang disambut oleh tepukan meriah dari para warga yang hadir. Namun suara gaib itu terus mengatakan kalau menteri ini adalah musuhmu yang harus dilawannya, membuat pemuda ini menjadi semakin kebingungan. Sementara salah seorang pendukung dari menteri ini meminta si pemuda untuk segera menyingkir karena dirinya yang telah menginjak muka sang menteri pada poster yang jatuh. Namun ketika hendak pergi, dirinya malahan merobek poster itu, sehingga membuat wajah sang menteri menempel pada sandal yang dipakainya. Pemuda ini kemudian berlari menghindar, lalu berusaha untuk melepaskan sandalnya dari poster tersebut, kemudian mencoba menggesek dan memukul agar poster itu terlepas. Namun semua itu malahan terlihat seperti pemuda ini yang sangat membenci menteri itu di tengah seluruh para pendukungnya. Pemuda ini berusaha untuk melepaskan poster seorang menteri yang menempel pada sandal miliknya, sementara menteri itu sedang berpidato di hadapan para pendukungnya. Namun setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya sandal itu bisa lepas. Namun sayang, sandalnya malahan terlempar dan terbang melayang sehingga mengenai tepat ke wajah menteri itu, yang seketika membuat para pendukungnya menjadi marah, lalu mulai memarahinya. Sementara menteri ini segera diamankan. Para polisi segera datang untuk menangkap si pemuda. Namun sebelum dibawa pergi, sang menteri melihat wajah pemuda itu yang telah melemparnya dengan sebuah sendal, lalu segera dibawa pengawalnya pergi. Pemuda ini meminta polisi untuk tak menahan dirinya, namun karena perbuatannya, polisi segera memborgol tangan si pemuda untuk segera mengamankannya. Sementara gadis ini menonton pada berita televisi kalau kekasihnya itu telah ditahan karena melemparkan sendal ke muka seorang menteri. Pemuda ini tidaklah dibawa ke kantor polisi, melainkan ke sebuah tempat di mana para pendukung menteri ini telah menunggu dirinya. Lalu polisi melepaskan borgolnya kemudian menyerahkannya kepada mereka. Pemuda ini segera meminta maaf, berkata kalau semua itu hanya kesalahpahaman saja. Jangan lupa berikan komentar untuk menyaksikan part selanjutnya.